warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pantas bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertafaquh fiddin, yakni mempelajari agama kita, dinul Islam, di mana ini merupakan jalan yang paling mudah, paling praktis untuk bisa mendapatkan kemudahan jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dia itu menempuh satu jalan untuk bisa mendapatkan ilmu agama, maka ilmu agama yang dia dapat itu akan bisa mengarahkan, menunjukkan dia kepada perkara-perkara kemudahan-kemudahan jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan untuk senantiasa bisa tabat dan kokoh untuk senantiasa berada di atas jalan ilmu, yakni thalabul ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita sampaikan terkait dengan sirah sahabat, perjalanan hidup dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di mana mereka adalah generasi terbaik yang dimiliki oleh umat ini. Mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang langsung mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an. Radhiyallahu ta'ala anhu, ya radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat keutamaan yang demikian besar yang dimiliki oleh para sahabat, maka tentu mereka memiliki sejarah-sejarah, kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran untuk kemaslahatan kita. Maka di kesempatan kali ini ya kita sampaikan satu kisah perjalanan hidup seorang sahabat yang mulia, yakni kisahnya Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi ini termasuk sahabat yang mulia, dikenal juga dengan nama Abu Abdillah, nama kunyah beliau. Di antara jasa beliau terhadap Islam adalah beliau yang mengusulkan untuk dibikin parit ketika perang Khandaq. Jadi kisahnya ketika Abu Sufyan itu membawa bala tentaranya, disebutkan sekitar 24.000, itu ingin menyerbu kota Madinah. Dan keadaan kaum muslimin pada saat itu sedang tidak memiliki kekuatan sebesar itu.
Akhirnya dalam keadaan genting seperti itu, akhirnya para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW bermusyawarah bagaimana cara mengantisipasi serbuan dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya lewat seorang sahabat Salman Al-Farisi ini diusulkan untuk dibentuk parit yang mengelilingi kota Madinah sebagai benteng. Dan ternyata Masya Allah, usulan beliau ini manjur. Terbukti mereka tidak bisa menembus kaum muslimin. Bahkan mereka tertahan sampai disebutkan dalam riwayat sebulan, hampir sebulan, sampai Allah akhirnya memporak-porandakan mereka. Ini diantara sekilas dari jasa perjuangan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kita bacakan kisah beliau yang lebih menakjubkan, yakni ketika beliau mencari perjalanan mencari hidayah kepada Islam. Masya Allah, ini sampai Rasulullah ketika diceritain tentang kisah beliau sampai takjub. Diawali dengan kisah beliau, yakni apa? Kuntu fatan farisan min ahli Asbahan. Ini ketika masa muda beliau seorang pemuda dari Persia, dari kampung Asbahan, dan bapaknya adalah seorang lurah lah katakanlah, pemimpin desanya pada saat itu. Dan beliau Salman Al-Farisi ini orang yang paling dicintai oleh bapaknya. Saking cintanya bapaknya kepada dia, itu seakan-akan dia tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan penting. Istilahnya apa? Tuhbasul fatayat, yakni dipingit seperti gadis pingitan, karena saking sayangnya bapak kepada anaknya Dan di masa muda beliau adalah seorang kaimunar, penjaga api yang diperuntukkan untuk disembah orang-orang Majusi. Jadi api ini orang mati, padahal dia kan yang disembah sebagai Tuhan. Tuhan ini kira mati itu dijaga sama siapa? Salman Al-Farisi, penjaga api mudanya. Karena agamanya orang-orang Majusi itu menyembah api. Dan beliau ini masa mudanya adalah penjaga api, dipasrai sama bapaknya, kepala kampung pada saat itu. Satu hari disebutkan dalam kisah beliau, ketika bapaknya itu yang punya perniagaan, biasa pergi ke tempat perniagaan beliau, disebutkan pertanian, sedang sibuk, akhirnya diwakilkan kepada Salman Al-Farisi untuk menunaikan tugasnya, pekerjaannya. Nah, ketika dia di tengah perjalanan menuju tempat perniagaan bapaknya atau pertanian bapaknya itu, dia melewati maratu bikani satin min kana isin Nasara. Aku melihat salah satu gereja dari gereja-gerejanya orang-orang Nasara. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Maka aku mendengar suara mereka, kemudian aku menyaksikan ibadah mereka, membikin aku takjub. Karena ahlu kitab pada saat itu ini masih murni, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau mengamati dan terus mengamati sampai malam hari. Jadi ditunggu diamati, Masya Allah, kok ibadahnya bagus banget. Akhirnya kemudian pulang ke rumah, ditemui sama bapaknya. Apa yang kamu lakukan tadi? Kenapa kamu tidak pergi ke tempat perniagaan bapak atau pertanian bapak? Kemudian beliau mengatakan bahwasanya tadi saya lewat di salah satu gereja, di situ saya melihat mereka ibadah yang luar biasa, membuat saya takjub.
Dan saya yakin ini adalah agama yang lebih baik dari agama yang kita anut. Dia mulai berontak kepada bapaknya. Kemudian dibantah oleh bapaknya. Kalau Allah inna dinahum la khairum min ya ibunaya laisa fi dzalika dinu khair. Hai anakku, tidak ada agama yang lebih baik melebihi dinu ka wa dinu abaika, melebihi dari agamamu dan agama nenek moyangmu. Karena ternyata agama Majusi itu sudah menjadi satu tradisi yang kuat di desanya. Tidak ada agama yang lebih baik dari agama kita. Tapi beliau tetap ngeyel. Tidak. Akhirnya disebutkan beliau akhirnya wahah basani bil bait wa wada'a qaydan fi rijlaihi. Karena bapaknya khawatir nanti tidak terpengaruh oleh agama tersebut, akhirnya beliau ditahan di rumah, diikat kakinya dengan rantai supaya tidak keluar rumah. Tapi masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wallah, keadaan yang dilihat itu terbayang terus, dan dia yakin ini agama yang baik, agama yang mulia. Akhirnya satu ketika ada rombongan dagang dapat kesempatan untuk menanyakan kepada, ada orang Nasara datang kepada dia di rumahnya, dia mengatakan dari mana asal agama mereka. Dari Syam. Akhirnya ini perjalanan mencari hidayah dimulai dari ketika ada rombongan dagang itu melewati kampungnya, kemudian beliau istilahnya lari dari rumah mencari hidayah, mempersiapkan bekal. Kemudian dia ikut rombongan ke kota Syam. Setelah tiba di kota Syam, bayangkan dari Persia ke kota Syam, berapa jaraknya? Jauh, ribuan kilo. Akhirnya ketika tiba di kota Syam, kemudian beliau menemui penduduk setempat. Tolong kabarkan kepadaku orang yang alim, yang ahli ibadah di sini, yang katanya beribadah di satu gereja. Kemudian diberitahukan kepada seseorang, kalau al-uskuf ra'il kanisah fajituhu. Kemudian mereka mengatakan, itu kalau kamu ingin belajar, ada pemimpin gereja namanya al-uskuf. Uskup kalau kita uskup itu ternyata pendeta, uskup. Akhirnya beliau mendatangi, kemudian dia utarakan, ini qad raghibtu fin nasraniyah, sungguh aku ingin mempelajari agama Nasrani dan aku ingin berkhidmah membantumu di gereja ini supaya bisa belajar agama. Akhirnya diizinkan, silahkan. Kemudian Tsumma ma labistu an araftu anna rajulun su. Setelah beberapa lama aku tinggal bersama dia, membantu dia, belajar kepada dia, ternyata aku ketahui dia seorang laki-laki yang jelek. Apa kejelekannya? Faqad kana ya'muru adba'ahu bisadaqah wa yuraghibuhum bithawabiha. Dia itu senantiasa memerintahkan kepada pengikutnya untuk sedekah. Ayo sedekah, balasannya Masya Allah, balasan sedekah itu demikian. Akhirnya mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Tetapi iknazahu li nafsihi, harta tersebut justru dikantongi sendiri, tidak dibagikan kepada para fakir,
orang-orang miskin, janda-janda terlantar dan yang lainnya, tapi dikantongi sendiri. Sampai terkumpul 7 karung. Ya, isinya emas dan perhiasan dan yang lainnya. Ini hasil dari apa? Pengumpulan sedekah. Maka disebutkan ketika uskup ini meninggal dan orang-orang sama menguburkan jenazah dia, Salman Al-Farisi mengatakan sesungguhnya dia adalah laki-laki yang jelek. Loh kok bisa? Iya, sesungguhnya sedekah yang kalian berikan itu tidak untuk kemaslahatan umat tapi dikantongi sendiri. Akhirnya apa? Ya coba kalau kamu benar, tolong tunjukkan bukti. Akhirnya ditunjukkan bukti, di dalam gudangnya terdapat 7 karung perbendaharaan. Akhirnya kemudian mereka marah dan tidak jadi menguburkan tapi apa? Mensalib dia. Kemudian singkat cerita masyarakat muslimin, kemudian diangkat lagi pengganti dari uskup tersebut dan penggantinya ini lebih bagus dari sebelumnya. Kemudian dia berkhidmat kepada dia, bahkan dia menyaksikan sendiri kebaikan pengganti uskup tersebut. Dikatakan ra'aitu rajulan azhad minhu fid dunya. Aku melihat dia seorang yang paling zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud ini bukan berarti ya seorang itu meninggalkan dunia. Tapi apa? Orang yang zuhud terhadap dunia itu, ya orang yang zuhud itu apa? Perhatian kepada akhiratnya itu lebih dibandingkan dengan apa? Dunia. Sehingga ketika dia mendapatkan dunia, dia gunakan untuk kepentingan akhiratnya. Dan zuhud itu tidak identik dengan orang yang kekurangan. Enggak. Tapi apa? Zuhud itu perhatian kepada akhiratnya lebih besar dibandingkan dengan dunianya. Maka walaupun dia memiliki dunia yang banyak, tapi hatinya tidak sampai, ya dunia itu tidak masuk kepada hatinya, tapi justru digunakan untuk kemaslahatan akhiratnya. Ini orang yang zuhud. Kemudian dia senantiasa orang yang perhatian kepada akhirat, ibadahnya masya Allah, siang malam dia ahli ibadah. Maka ini yang menyebabkan saya cinta kepada dia. Singkat cerita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, akhirnya orang ini mendekati ajal kematian. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, ya fulan, man tusibi wa ma'aman tansahuni an akuna min ba'dika. Tolong berikan wasiat kepadaku, kepada siapa lagi aku bisa belajar agama seperti yang kamu anut. Akhirnya dia mengatakan apa? Hai bunaya, la a'lamu ahadan ala ma kuntu alaihi ila rajulun bil mausul atau bil mausil. Aku tidak mengetahui seorang pun yang ada di muka bumi ini sepengetahuan dia ya, kecuali seorang yang ada di negeri Mausil. Negeri Mausil itu adalah Irak. Akhirnya beliau melakukan perjalanan ke Irak. Bayangkan, pertama dari Persia ke Syam, kemudian ke Mausil. Ketika beliau tiba di kota Mausil, ketemu dengan orang yang dituju. Kemudian dia mengutarakan ya keinginannya, bahwasanya saya ingin belajar kepada kamu tentang agama yang mulia ini. Saya mendapatkan rekomendasi dari si fulan yang ada di ya kota Syam. Ya, silahkan. Dan ternyata ketika beliau berkhidmat dan belajar di situ, dia mendapatkan orang itu sama persis dengan gurunya sebelumnya, yakni kebaikannya, zuhudnya, ibadahnya, dan yang lainnya. Maka semakin cinta dia. Akhirnya singkat cerita sama, ketika menjelang kematiannya, beliau bertanya kepada orang alim tadi, tolong nasihatkan kepadaku, beri wasiat kepadaku, kepada siapa lagi aku bisa belajar agama seperti ini.
Akhirnya apa? Diarahkan kepada seseorang yang berada di Nasibin. Nasibin itu Aljazair. Negeri keberapa? Keempat. Ya, dari Persia, Syam, Mosul, lanjut ke Nasibin Aljazair. Dia adakan perjalanan lagi ke negeri Nasibin. Dan sama, dia mendapati orang yang dituju. Kemudian dia utarakan keinginannya untuk belajar. Kemudian sama ya, singkat cerita, dia juga orang yang baik, orangnya zuhud, orangnya baik, ahli ibadah dan yang lainnya, sehingga membuat dia cinta. Akhirnya di menjelang kematiannya juga sama. Sahabat Salman Al-Farisi ini bertanya kepada orang tersebut, tolong nasihatkan kepadaku, wasiatkan kepadaku, kepada siapa lagi aku bisa belajar ilmu agama seperti ini. Akhirnya apa? Orang alim ini mengatakan, ai bunayya wallahi inni ma'alamu ahadan baki ala amrina ila rajulan bi amuriyah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkanmu kepada agama ini kecuali orang yang ada di negeri Muriyah. Ini sepakat sama dia. Muriyah itu mana? Romawi. Sawah Romawi ya, jadi bolak-balik. Syam ya, kemudian tadi Mosul, kemudian ya Nasibin, kemudian apa? Amuriyah. Setelah beliau tiba di kota Amuriyah, kemudian menemui orang yang dimaksud dan ketemu, dan ternyata sama, dia dapati orang tersebut adalah sama dengan guru sebelumnya. Kebaikannya, zuhudnya, ibadahnya, dia memperdalam agama di situ. Sampai akhirnya ketika beliau menjelang wafatnya, beliau sama mengatakan. Kemudian orang ini mengatakan, ya bunayya wallahi ma'alamu anna hunaka ahada minan nas baqiya ala dhahril ard mustamsikan bima kunna alaihi. Aku sudah tidak mengetahui lagi siapa yang ada di muka bumi ini kamu bisa belajar agama seperti ini. Walakinnahu qad adal zamanun yahruju fihi bi ardil arab nabiyyun. Akan tetapi apa? Nanti akan ada satu zaman yang muncul di situ dari kota Arab, dari negeri Arab, seorang nabi yub'atsu bidini Ibrahim, yang diutus dengan agama Nabi Ibrahim. Summa yuhajiru min ardihi ila ardin dzati nahlin baina harrataini. Kemudian Nabi ini berhijrah ke satu negeri, yang negeri itu ternyata banyak pohon kormanya dan terletak di antara dua bukit. Yang dimaksud adalah kota Madinah. Walahu alamatun, dan dia punya tanda-tanda kenabian la tahfa, yang tidak tersembunyi. Yang pertama apa? Fahuwa ya'kulul hadiyah, dia mau makan hadiah. Jadi ketika diberi hadiah, beliau mau makan. Wala ya'kulu shadaqah, dan beliau tidak mau makan sedekah. Jadi ciri-ciri Nabi yang pertama apa? Mau makan hadiah, tidak mau makan sedekah. Wa baina katifaihi hatimun nubuwah, dan di antara dua punggungnya itu ada tanda kemah kenabian sebesar satu cincin berupa daging tumbuh. Fa inistata'ta antal haqqa bitilkal bilad fa'al. Maka nasihatnya Mas Awaya, kalau kamu mampu untuk bisa ketemu dia di negeri tersebut, maka lakukan. Insyaallah. Akhirnya apa? Karena memiliki tekad yang kuat untuk bisa mendapatkan hidayah kepada Islam, akhirnya beliau berangkat juga ke kota yang dituju.
dengan menjual semua perbekalannya. Karena di samping beliau berkhidmat kepada guru-guru sebelumnya itu, dia juga bekerja, beliau juga nabung. Buktinya beliau menjual ya kambingnya, sapinya dan yang lainnya untuk perbekalan pergi ke kota yang dituju, yang dimaksud. Akhirnya singkat cerita kemudian bertemu dengan kafilah dagang yang ingin pergi ke Arab. Kemudian dia meminta kepada mereka untuk mengantarkan dirinya ke kota tersebut. Kemudian singkat cerita mulailah beliau melakukan perjalanan ke kota Arab. Setibanya di satu negeri yang dimaksud adalah Arab, ini beliau malah dijual sebagai budak. Jadi sudah tiba di kota Arab dan ternyata ini pas tiba di kota Madinah ya, qadarullah wa safala. Jadi tiba di kota Madinah, tapi ternyata apa? Beliau malah dijual oleh kafilah dagang itu sebagai budak dari orang Yahudi. Akhirnya beliau berkhidmat. Yang namanya budak ya otomatis ya dia membantu juraganya, berkhidmat di situ. Satu hari ketika beliau ya sedang memanjat pohon korma, ada seorang datang kepada juraganya yang Yahudi tadi, bahwasanya dia mengkabarkan akan datang ke kota ini seorang nabi dari Mekah. Maka ketika beliau mendengar seperti itu, langsung dirinya gemetar, seakan-akan tidak percaya. Kenapa? Karena apa yang diisyaratkan dari gurunya sebelumnya ini sudah mendekati apa? Tanda-tanda kenyataan. Dia sudah berada di Arab, sudah menemui banyak pohon korma, kemudian dapat kabar akan ada seorang nabi dari Mekah datang ke kota Madinah. Maka seakan-akan apa? Tidak percaya, sehingga dia gemetar. Akhirnya beliau turun dari pohon korma tersebut, kemudian mengatakan kepada orang tersebut, "Mada taqul? A'idda alayyal khabar." Apa yang kamu ucapkan? Tolong ulangi, tolong ulangi. Saking tidak percayanya ya. Maka ketika mendapati seperti itu apa? Tuannya marah. Faghadiba sayyidi walakamani lakmatan sadidan. Kemudian dia memukul aku. Karena ini wong dudu urusane kok melu-melu kan gitu. Nanti ada faedah di sini insyaallah. Kemudian juraganya itu mengatakan apa? Saya jadi mengatakan malaka wali hada. Ada apa urusanmu kok melu-melu urusane wong? Ut ila ma kunta fihi min amalika. Dah kamu kembali ke kerjaanmu. Akhirnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah, ketika Nabi sudah berada di Madinah, ketika ada kesempatan untuk menemui beliau, sahabat Salman Al-Farisi ini mencuri waktu untuk pergi kepada menemui beliau ya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau bertemu kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innahu qad balaghani annaka rajulun saleh. Sungguh telah datang kepada kabar engkau adalah seorang yang saleh. Wa ma'aka ashabul laka ghuraba dhu hajatin, dan bersamamu sahabat-sahabat yang asing yang memiliki ya hajat, kebutuhan. Wa hadza syai'un kana 'indi li shadaqah fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum.
ini wahai ya Nabi, ada sesuatu dari saya sebagai sedekah untuk Anda, karena kami memandang engkau orang yang lebih berhak di antara yang lainnya untuk menerima sedekah ini. Tsumma qarabtuhu ilaihi, kemudian aku dekatkan sedekah ini kepada dia. Wa qala li ashabi, kemudian Nabi ini mengatakan kepada para sahabatnya, kulu wa amsaka yadahu falam yakul, mengatakan kepada para sahabatnya, makanlah, dan beliau tidak ya menahan tangannya untuk tidak mengambil makanan tersebut. Maka faqultu fi nafsi, aku mengatakan dalam diriku, hadhihi wahidah, ini tanda yang pertama, yakni seorang nabi yang datang diutus membawa agama Nabi Ibrahim di dari negeri Arab, yang tanda pertama apa? Tidak mau makan sedekah. Ini tanda yang pertama, beliau saksikan sendiri. Kemudian satu hari yang lainnya beliau juga membawakan makan lagi kepada Rasulullah. Inni ra'aituka la ta'kulu shadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, sesungguhnya aku melihat engkau tidak mau makan sedekah, tapi ini ada sesuatu yang aku hadiahkan kepadamu. Ini hadiah, bukan sedekah. Fa'akala minha wa amara ashabahu faqulu mahu. Maka kemudian beliau memakan sedekah hadiah tadi dan juga memerintahkan para sahabat untuk makan bersamanya. Maka beliau mengatakan dalam dirinya, hadhihi tsaniyah, ini yang kedua, tanda yang kedua. Tanda yang kedua, tambah yakin. Kemudian satu hari beliau ingin menyaksikan tanda yang ketiga, itu ketika beliau mendatangi Rasulullah sedang di kuburan Baqi, sedang mengantar jenazah salah seorang sahabat yang meninggal. Fara'aitu jalisan wa alaihi samlatan. Kemudian aku melihat beliau dalam keadaan duduk, dalam keadaan memakai selendang, 2 kain. Fasalamtu alaihi, kemudian aku memberikan salam kepada beliau. Kemudian aku mencuri pandang, melihat kepada 2 punggungnya. Ketika beliau melihat Salman Al-Farisi itu ingin melihat tanda yang ada di punggungnya, beliau tahu, oh ini pengen lihat tanda kenabian saya. Kemudian beliau singkapkan sedikit sehingga Salman Al-Farisi bisa melihat tanda kenabian sebesar cincin, ya kurang lebih cincin, ya khatam itu cincin yang berupa daging tumbuh, yang itu merupakan tanda kenabian. Ketika beliau melihat tanda tersebut, beliau langsung memeluk Rasulullah dalam keadaan menangis. Akhirnya apa? Beliau menceritakan tentang keadaannya, perjalanan beliau dari mulai Persia, kemudian ke kota Syam, Mausil, Nasibin, Mauria, sampai kemudian ke Madinah. Bayangkan berapa kota ditempuh dalam waktu yang berapa lama, berapa jauhnya. Itu hanya gara-gara ingin mendapatkan hidayah kepada Islam. Ini yang menjadikan Nabi takjub. Ketika beliau cerita kepada Nabi, Nabi takjub. Akhirnya Pak, coba ceritakan kisahmu ini kepada para sahabat. Nabi juga menceritakan kepada para sahabat. Dipanggil para sahabat. Ini ada seorang ya sahabat yang mulia. Beliau ceritakan kisahnya dari awal. Dulunya dia seorang penyembah api, seorang majusi, bahkan seorang penjaganya api. Gen apinya ndak mati itu gimana dijaga. Melakukan perjalanan, para sahabat juga Masya Allah respect ya kepada beliau. Kemudian beliau utarakan, saya ingin mengabdi kepada engkau wahai Nabi, tapi saya dalam keadaan masih menjadi budaknya seorang Yahudi. Akhirnya Pak, beliau merintahkan kepada para sahabat, tolong wahai para sahabat, sahabatmu ini butuh bantuan kalian.
yakni agar dia bisa merdeka itu dengan ditebus 300 pohon korma yang harus ditanam dan 40 uqiyah. Akhirnya yang namanya sahabat ya, ketika ditawari kebaikan, Masya Allah langsung ada yang bawa dengan 30 pohon kurma, ada yang bawa 40, ada yang bawa 50. Akhirnya terkumpul 300 pohon kurma dan ditanam bersama Rasulullah dan para sahabat, langsung disaksikan oleh tuannya. Kemudian kurang 40 qiyah, Nabi membawa satu emas sebesar telur ayam. Setelah ditimbang itu jumlahnya ditaksir sebanyak sama 40 uqiyah. Akhirnya beliau ya menjadi ya orang biasa, bebas dari yang namanya perbudakan. Ini Masya Allah kisah perjalanan yang luar biasa dari seorang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Dari kisah beliau radhiyallahu ta'ala ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, bolehnya menyebutkan kejelekan yang dilakukan zaman dulu jika ada maslahat atau keperluan. Ini sebagaimana Pak Salman Al-Farisi menceritakan awalnya dia seorang majusi, seorang penjaga api kepada Rasulullah. Dulunya saya Rasulullah seorang yang begini-begini. Maka diambil faedah apa? Bolehnya menyebutkan kejelekan, kemaksiatan atau keadaan-keadaan yang jelek pada masa lalu jika ada kebutuhan. Walaupun secara asal yang namanya menyebutkan kejelekan, yang menceritakan kejelekan, ini termasuk larangan. Apalagi sampai dalam keadaan bangga. Ada kan orang-orang yang menceritakan masa lalunya, masa kelamnya dalam keadaan apa? Bangga. Bahkan ini termasuk orang-orang apa? Yang diancam oleh Rasul, termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan. Kullu ummati mu'afan, kata Nabi. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan ilal mujahirun, kecuali orang-orang yang menjahirkan perbuatan dosanya. Artinya menampakkan perbuatan dosanya itu dalam keadaan dia bangga, dalam keadaan dia sombong, bahkan dalam keadaan dia Pak, hal ini tidak mengapa perbuatan seperti ini, waliyadzubillah. Maka orang seperti ini dia akan apa? Diancam tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Padahal Allah SWT disebutkan dalam hadis setelahnya Pak, seorang hamba itu ketika berbuat dosa pada malam hari, Allah sudah ampuni pada pagi hari. Tapi gara-gara orang ini menjaharkan perbuatan dosanya, menceritakan, menampakkan perbuatan dosanya dalam keadaan bangga, dalam keadaan sombong, ada kan seperti itu. Akhirnya Pak, tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka secara asal ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wallah, seorang menyebutkan kejelekan-kejelekan di masa lalu ini terlalang kalau tidak ada kebutuhan. Tapi jika ada maslahat atau kebutuhan, maka ini tidak mengapa. Seperti yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah. Dan juga nanti kisahnya ketika Ja'far bin Abdul Muthalib ketika dipanggil Raja Najasyi juga beliau mengatakan, dulunya kami adalah orang-orang jahiliyah, kami penyembah berhala, kami makan bangkai, kami berbuat jelek kepada tetangga, kami punya kebiasaan buruk seperti ini, itu dulu. Tapi setelah datangnya Nabi kepada kami, akhirnya kebiasaan yang jelek itu kami buang. Ketika ada kebutuhan tidak mengapa. Dan juga kebiasaan para sahabat itu ketika ya selesai sholat itu di masjid ada jagongan yang ngomong-ngomong, itu kadang mereka menceritakan masa lalunya, tapi dalam untuk mengingatkan dia bersyukur kepada Allah. Masya Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah diberi hidayah.
Dulu kita orang-orang yang melakukan seperti ini ya, sedo jagongan itu Nabi mendengar dalam keadaan tersenyum. Tidak mengapa, dalam rangka apa? Untuk mengingatkan dia tentang nikmat Allah berupa hidayah. Alhamdulillah sekarang saya ya sudah sergap neng masjid. Alhamdulillah sekarang saya menjadi ya orang yang semangat untuk datang ke majelis ilmu. Pada dulunya kita wah ngono kae gitu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, larangan dari perbuatan tasammu. Tasammu itu apa kan? Tasammu itu mencuri dengar dari berita yang berita itu tidak suka untuk didengar. Namanya tasammu. Dan ini ada ancaman yang keras dari Nabi Muhammad SAW. Man tasamma'a hadisah qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi illa ya udunai al-anuk yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencuri dengar berita dari satu kaum yang mereka itu tidak ingin didengar beritanya, maka akan ditumpahkan di kedua telinganya itu al-anuk. Anuk itu timah yang cair, yang panas pada hari kiamat. Ancaman yang keras bagi orang-orang yang tasammu. Ini diambil dari apa? Ketika beliau pas manjat pohon kurma mendengar ada orang datang ya, menceritakan kepada juraganya tadi, beliau langsung melu-melu ikut campur kan. Apa yang kamu ucapkan tadi? Tolong ulangi. Ya pengen apa? Mencuri berita. Dan ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat. Makanya ya pernah ya disebutkan dalam hadis, Ibnu Umar itu pernah dia itu ngomong-ngomong sama seorang sahabat berduaan. Kemudian datang seorang sahabat yang lain itu langsung ikut nimbrung. Sama sahabat Ibnu Umar ditegur. Kamu harus izin dulu. Kalau kita tidak mengizinkan, jangan dekat kepada kita. Karena ini termasuk apa? Perbuatan mencuri dengar dari orang lain. Kadang dia itu pengen membicarakan satu hal yang penting, yang rahasia, yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Maka tidak boleh kita langsung ikut nimbrung. Izin dulu, kalau kita diizinkan ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak. Dan kapan ya nguping itu dilarang? Ukurannya yang pertama, ketika berita itu tidak suka didengar oleh orang lain, meskipun tidak mengandung aib, tidak menyebutkan kekurangan, tidak ada celaan dan yang lainnya. Kalau orang itu tidak ingin didengar beritanya, tidak ingin ya diketahui oleh orang lain, maka ini dia telah terjatuh kepada apa? Perbuatan tasammu. Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah orang itu tidak senang kalau berita itu didengar oleh orang lain. Walaupun ya itu berupa apapun, selama itu orang itu tidak ingin didengar beritanya, maka kita tidak boleh. Dan yang kedua, diceritakan kepada orang lain. Diceritakan apa? Kepada orang lain. Jadi dua syaratnya. Ketika kapan dikatakan seorang itu tasammu? Yang pertama, ukurannya ketika orang yang kita curi beritanya itu, kita ambil beritanya itu, kita dengar beritanya itu, ketika kita ceritakan kepada orang lain tidak senang. Yang kedua, ketika kita ceritakan kepada yang lain. Makanya dijelaskan para ulama termasuk bentuk tasammu itu apa? Mungkin yang paling sering kita jumpai apa? Ketika seorang itu mencium baru masakan ya. Mau masakan kemudian diceritakan kepada orang lain. Ini juga termasuk bentuk tasammu.
misalkan mampu masakane tanggane, wah si fulan mau masak rica-rica misalkan. Padahal ini perkara yang tidak suka ketika ini sampai kepada orang lain. Makanya ini bentuk kesempurnaan syariat apa? Islam itu menjaga hak-hak manusia. Kadang ada satu hal ya, privasi ya istilahnya. Sesuatu yang itu rahasia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maka Islam menjaga, tidak boleh. Walaupun itu bukan perkara yang aib, bukan perkara yang mengandung celaan, tapi ketika ukurannya itu tidak ingin didengar oleh orang lain, maka kita tidak boleh menceritakan. Gur masak koyo ngene ceritake, ada pekewo krungu tanggane krungu yang lainnya ndak malah ngeki masak sithik misalkan. Termasuk juga menyentuh-nyentuh kain ya. Wah ini anyar ini aja itu kopi roh, padahal orang lain tidak tahu dan dia tidak ingin sebenarnya bajunya itu apa, dia beli baju itu diketahui oleh orang lain. Contoh-contoh yang sepele ini kadang bisa ya terjatuh kepada, hati-hati ya, khawatir bisa terjatuh kepada perbuatan tasammu. Termasuk mencuri berita dari anak yang kecil ya, anak yang masih kecil itu kan ramu udah ngopo, le mau pak polisi esok-esok tenggonmu ngopo, acah cilik ramu udah ngopo cerita ya, akhirnya ya berita itu tersebar kemana-mana. Ini termasuk tasammu. Kemudian yang terakhir satu lagi, yakni sekali lagi ini bentuk latifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha latif. Latif itu maha lembut. Lembut dalam apa? Pengaturannya. Pengaturan Allah tuh kadang saking lembutnya kita tidak tahu apa yang diinginkan dari Allah, kita tidak tahu. Ngerti ini setelah kita apa? Mau merenung. Dengan perenungan yang lama kita baru tahu, oh iya, ternyata sekian lama yang saya alami seperti ini, ternyata Allah ingin menghendaki kebaikan pada saya seperti ini. Itu ternyata apa? Setelah melalui proses yang lama, yang panjang, merenung dan merenung. Oh iya, sama perjalanannya Salman Al-Farisi, mulai dari dia diutus bapaknya mengganti, nah ini dari ya, mengganti pekerjaannya, kemudian melewati gereja. Kalau dia tidak lihat gereja, tidak mungkin dia mendapatkan petunjuk seperti itu. Akhirnya bisa sampai ke Madinah bertemu Nabi, pada jaraknya Persia sama Madinah itu masya Allah, waduh ora umum gitu. Ini pengaturan Allah itu maha lembut, tidak ada. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, itu kalau tidak dibuang ke sumur, kemudian tidak dijual sebagai budak kepada pejabat Mesir, dia tidak akan menjadi pejabat Mesir. Prosesnya panjang, kedoliman, ya, kesedihan, musibah demi musibah yang dialami lama dari awal anak-anak sampai dewasa. Itu kalau direnungkan, oh ternyata pengaturan Allah itu maha lembut. Kadang kita tidak tahu, tidak ngerti ini karepe Allah piye gitu. Yang jelas harus kita pahami bahasanya apa? Setiap yang Allah tetapkan kepada orang yang beriman itu hakikatnya kebaikan yang terbaik untuk orang yang beriman. Udah itu nanti enak nyaman kita. Mesti ada sesuatu di balik pengaturan Allah. Kadang kita tidak suka, kadang kita tidak sadar. Tapi setelah kita merenungkan, melakukan perenungan demi perenungan, oh iya ternyata masya Allah, Allah menetapkan saya seperti ini. Sekarang saya menjadi seorang yang mau sergap ngaji. Ini kalau kita mau merenungi itu nanti ya, kelembutan Allah terhadap pengaturan kita luar biasa. Dan ini diantara makna dari nama Allah Al-Latif. Kemudian satu lagi sekalian, yakni keutamaan dari membantu seorang muslim ya. Membantu apa? Ta'awun kepada seorang muslim yang membutuhkan. Dan ini masya Allah pahalanya luar biasa. Ini sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika memerintahkan kepada para sahabat untuk saweran. Ayo sapa sing duwe iki dibantu kancamu duwe perlu. Itu masya Allah ya, kalau kita punya kebiasaan seperti itu luar biasa. Ada saudara kita yang sakit butuh bantuan, butuh donasi, yo
Ya, kita buka donasi itu Masya Allah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tambahan wawasan keilmuan kepada kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.